Ketika bapak saya percaya bahwa anaknya akan menjadi orang dan menjadi dirinya sendiri. Bapak saya tidak pernah membentuk saya, anak ini akan jadi gini-gini. Karena bapak saya bilang, kamu adalah Tuhan dalam wujud anak. Saya punya pola pikir sendiri, saya dikasih kebebasan. Kalau mungkin orang, jangan begini, jangan begitu, ya circle-nya akan berulang lagi. Saya cari apapun sampai ke dalam. Pencarian jati diri pun sekarang sampai ke dalam. Karena tidak pernah dibatasi. Kalau saya tidak pernah diberi kebebasan waktu kecil, mungkin saya punya dogmatis bahwa Tuhan itu hanya ada di pura. Saya juga bersyukur diberikan kebebasan yang seluas ini gitu. Gimana untuk jiwa-jiwa yang kungkungan itu Pak, dari orang tua? Salah satunya podcast ini kan. Tidak berteriak, tidak menjanjikan keajaiban, tidak menjanjikan kekayaan. Tapi ketika ada orang yang merasa kok hidup saya begini-begini saja, apakah ada yang salah gitu loh. Kenapa saya bisa menangis tengah malam sendiri? Tanpa sadar dia menemukan channel YouTube ini. Kamu sudah menyalakan satu lilin kecil bagi orang yang lagi gelap. Sama juga saya menyalakan satu lilin di paras bagi orang yang buta. Cinta yang tanpa syarat, cinta tanpa penghakiman jauh lebih penting daripada sebuah kekayaan. Kita memotivasi orang untuk menjadi kaya, salah tidak? Tidak. Tapi harus ada ruang-ruang seperti ini. Kalau tidak nyampe gimana? Tidak ada masalah, kamu tetap bahagia dalam hidup. 1000 kelahiran, 1000 pelajaran yang berbeda. Kamu lahir hari ini jadi orang kaya, besok kamu jadi orang miskin, besok kamu jadi orang cacat, besok jadi kamu wanita, besok kamu jadi pria. Mengenal cinta dari berbagai sudut, supaya kita menjadi jiwa yang utuh setelah kita pulang. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau nginfoin sesuatu yang sangat penting buat teman-teman yang sedang ada dalam perjalanan penyembuhan diri. Saya dan Pak Wayan Mustike akan mengadakan webinar spiritual bertemakan cara memutus karma keluarga. Webinar ini lahir dari keresahan banyak jiwa yang merasa terjebak dalam pola keluarga atau pasangan yang berulang, entah itu luka batin, konflik, atau nasib yang terasa diwariskan. Jadi webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang karma turunan dan dampaknya, memberikan pemahaman dan solusi spiritual untuk memutus pola negatif dalam keluarga, membantu generasi muda menyembuhkan luka leluhur tanpa menyalahkan masa lalu. Acara ini diadakan di 29 Agustus tahun 2025 melalui Zoom meeting. Dan silahkan daftar webinar dengan klik link di deskripsi ya. Segera daftar karena slotnya terbatas. Terima kasih. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial yaitu Pak Putu Eka Suryawan. Beliau adalah salah satu pengusaha terkaya di Bali, pemilik Faras Group yang membawahi 13 perusahaan. Pak Putu juga aktif membagikan pengalaman spiritual dan dikenal sebagai seorang filantropis. Saya akan ngobrol bareng Pak Putu mengenai jatuh bangun bisnis dan juga kedalaman spiritual. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo everyone, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia. Dan hari ini saya punya bintang tamu yang sangat spesial buat saya pribadi, menjadi inspirasi saya pribadi karena selain sukses, kaya raya, tapi juga memberikan banyak cinta ke kita semua ya di banyak lini. Begitu juga beliau sangat spiritualis aslinya. Please welcome Pak Putu Eka. Hai. Swastiastu, Pak. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak Putu. Hari ini kita semua diundang, bukan diundang sih, boleh berkesempatan syuting di rumahnya Bapak. Ya. Sangat indah sekali teman-teman. Terima kasih. Pak Putu, saya mau nanya ke topik selanjutnya Pak. Tentang gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Ada yang bilang kalau orang yang terlahir miskin pasti akan tetap menjadi miskin gitu Pak Putu. Ya. Bisa nggak sih Pak kita keluar dari lingkaran tersebut? Wow. Saya sendiri orang miskin dulu. Itu sudah menjadi jawaban sebenarnya kan. Ya. Bapak saya hanya digaji 300.000, di pensiun mungkin dapat 1 juta lah, pensiun pesangon itu kan. Cinta itu jawabannya. Ketika kita mau belajar, kita mau berbenah, mau melakukan bertumbuh lebih baik, itu kita bisa berubah. Kita menjadi lingkaran. Bapak saya merubah circle itu ketika bapak saya percaya bahwa anaknya akan menjadi orang dan menjadi dirinya sendiri. Bapak saya tidak pernah membentuk saya,
anak ini akan jadi gini-gini. Karena bapak saya bilang, kamu adalah Tuhan dalam wujud anak, gitu, merawatnya. Jadinya hanya dengan memberikan cinta. Makanya prinsipnya saya berpikir, ini akhirnya saya berubah kan, saya punya pola pikir sendiri, saya dikasih kebebasan. Saya katanya hampir meninggal, masuk kayak kolam kecil gitu loh, kolam ikan, gara-gara saking saya suka lari-lari dan tidak begitu dihalangi, gitu. Saking diberi kebebasan untuk bergerak. Dari kecil, karena tidak ada batasan, tidak ada pembatasan. Lari plung gitu, masuk tuh gitu sampai. Ya. Kalau mungkin orang jangan begini, jangan begitu, ya circle-nya akan berulang lagi. Ya. Kita lahir miskin, anak kita akan menjadi miskin, lagi kita trauma, orang tua kita mengasuh gitu. Oh iya orang tua saya ngasuh gitu, lagi terjadi gitu. Rubahlah dengan cinta itu semua. Rubahlah dengan kesadaran, kita bisa melihat. Karena sebenarnya pendidikan pertama itu ada di circle keluarga. Kalau circle keluarga tidak bisa merubah, tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Saya melihat tanpa disadari, karena bapak saya melihat anaknya adalah wujud Tuhan. Bukan kan kadang-kadang kita, orang tua adalah Tuhan, kan itu kebalik. Ini orang tua saya membalik diri, anak adalah Tuhan. Jadinya saya akan mendampingi anak saya dengan penuh cinta. Main, dikasih main ini. Makanya saya bilang, saya curiosity-nya waktu kecil katanya tinggi sekali. Dibiarkan. Curiosity itu ada barang apapun dibongkar sampai hancur gitu loh. Barang baru ini mainan. Mesin itu motor-motoran. Belum ada 5 menit katanya, baru ada, udah saya bongkar itu. Mengelus dada, tapi tidak di-stop. Tidak di-stop, dihancurkan. Gitu. Dibiarkan. Tapi itu bertumbuh akhirnya. Saya cari apapun sampai ke dalam. Pencarian jati diri pun sekarang sampai ke dalam. Mengenal hati pun sampai ke dalam. Karena tidak pernah dibatasi. Itu loh. Sampai saya tidak mencari, saya ngomong agak ekstrim ya. Saya tidak mencari Tuhan di pura, di tempat-tempat suci. Tapi saya mencari, kalau kau benar ada gitu loh. Saya akan mencari di tempat orang luka, di tempat orang sedih. Apakah benar kau ada di situ? Kenapa kau tidak dampingi mereka dalam kesedihan gitu loh. Ya, kadang-kadang saya dikasih jawaban, engkaulah wakilku. Dan banyak jiwa yang menjadi wakilnya gitu. Dan saya merasakan Tuhan itu hadir di setiap luka dan setiap kesedihan akhirnya. Bukan hanya di tempat suci, di tempat orang yang bisa berkhotbah itu loh. Saya merasakan itu. Kalau saya tidak pernah diberi kebebasan waktu kecil, mungkin saya punya dogmatis bahwa Tuhan itu hanya ada di pura gitu loh. Di situ. Dan mungkin dulu saya tidak pernah berpikir bahwa kemiskinan itu akan bisa berubah menjadi kekayaan. Kebebasan yang luar biasa diberikan oleh orang tua saya, bukan di sekolah, bukan di mana, tapi di circle keluarga yang paling kecil. Ya kan? Jadi kalau ada anak, semua ada anak, ya jangan atur anak kita ingin seperti kita, tidak, berikan dia kebebasan dengan batas-batas tertentu. Sampai saya ada di titik ini, saya punya anak sekaya, saya nggak mungkin mikir dia akan nanti kidal atau kanan atau kiri pakai. Saya biarkan. Kalau dia aktif nanti tangan kiri, saya biarkan. Sekarang saya biarkan dia ya main-main di alam, di apa itu. Kenapa? Warisan orang tua saya nggak mau ketika orang tua saya memberikan saya kebebasan, kenapa anak saya tidak? Dengan batas, jangan sampai dia menyakiti dirinya. Seperti saya nyemplung, ya harus kita selamat. Ada saatnya kita hadir untuk menyelamatkan. Tapi ketika itu tidak membuat masalah, kita hanya mendampingi saja. Terima kasih, Pak. Ya, kadang-kadang hal sepele aja kita atur demi etika, demi nama baik. Ya. Nak, jangan nak, ini nggak boleh, itu nggak boleh nak, nggak enak nanti dilihat sama orang. Aduh, semuanya nggak boleh, nggak enak. Gimana jiwa itu mekar, tumbuh dan menjadi bebas, luas seperti itu. Coba bayangkan, semua penuh dengan aturan hidup ini. Ya, orang miskin tetap jadi miskin karena kita diatur untuk menjadi seperti itu. Bener nggak? Ya. Kita diatur menjadi orang miskin. Kasih mereka kebebasan. Nanti ada saatnya dia mengerti aturan orang dewasa. Kenapa dari kecil kita ajarin aturan orang dewasa? Ya. Padahal kita setelah dewasa pun pernah nggak berpikir, enak ya jadi anak-anak, pengen lagi jadi anak-anak. Tapi kita mendidik anak-anak menjadi orang dewasa. Kadang-kadang itu kadang menjadi kesalahan kita. Dia.
Makasih Pak Putu. Saya jadi refleksi, Bapak kan tadi sempat bilang bapaknya Bapak bilang terima kasih ke Bapak karena anak adalah Tuhan gitu ya. Saya jadi refleksi, ingat Bapak saya juga bilang hal yang sama ke saya. Saya juga bersyukur diberikan kebebasan yang seluas ini gitu ya. Tapi Pak, gimana untuk jiwa-jiwa yang mengalami kungkungan itu Pak dari orang tua? Gimana caranya dia sadar dan gimana caranya dia bisa mekar atau tumbuh mekar dan mungkin bisa berbuah gitu? Tugas saya dan tugas kamu, saya membuat lingkaran api itu atau lingkaran itu di perusahaan. Perusahaan ini membuat dia percaya. Coba tanya Emma, saya kasih kebebasan. Sebelum itu dia kan tidak tahu apa arti kebebasan dalam berkarya. Coba tanya Deo, saya kasih kebebasan dalam berkarya. Saya kasih ruang. Ruang itu maksudnya begini. Dulu setiap saya melakukan sesuatu ada batasan, tidak boleh ini itu loh. Ketika di kantor, saya kasih ruang itu. Saya seperti menumbuhkan. Saya anggap kok Emma, Dewa, itu siapapun orang, anak saya, tapi bukan anak biologis, tapi anak yang sudah datang ke sini di usia 20 tahun. Di usia 20 tahun dia datang ke sini, ya saya anggap anak. Saya akan pasti kasih ruang itu untuk dia bertumbuh. Aturan itu nomor 2 di kantor. Kreativitas nomor 1. Bertumbuh kita, ayo bertumbuh di sini, ayo kita ini. Kalau semua kita atur, ya semua berarti saya ngatur, saya ngerjakan. Nah, ketika dia terkungkung di rumahnya karena bukan kesalahan, tapi belum sadar bahwa apa yang kita lakukan itu belum benar, salah itu, ya ada ruang lain tempat dia bertumbuh. Dia kan bermain tidak hanya di rumah ketika dia sudah dewasa, di sekolah kah, di kantor kah, di tempat bermainnya kah, di perpus kah, di tempat-tempat. Nah, saya punya wadah namanya Faras. Faras itu tempat ruang bertumbuh bagi orang yang ingin merubah circle kemiskinan tadi, ingin merubah nasib baik apapun namanya itu, ingin menubah kehidupan, ingin menemukan makna dalam kehidupan tempat kita. Dan di tempatnya dia kan bisa juga, bener nggak? Bisa juga melakukan hal yang sama. Salah satunya podcast ini kan, itu kan ya, podcast ini tidak berteriak, tidak menjanjikan keajaiban, tidak menjanjikan kekayaan. Mana saya ngomong menjanjikan banyak hal tentang, tapi ketika ada orang yang merasa kok hidup saya begini-begini saja, apakah ada yang salah gitu loh, kenapa saya bisa menangis tengah malam sendiri, tanpa sadar dia menemukan channel YouTube ini. Ya, bukan untuk banyak orang, tapi kamu sudah menyalakan satu lilin kecil bagi orang yang lagi gelap ada di tempat ini. Sama juga saya menyalakan satu lilin di Faras bagi orang yang buta. Saya berharap juga yang teman-teman nanti di sini, apapun pekerjaan kita, nyalakan satu lilin sebagai wadah untuk supaya kita semua bertumbuh jadi orang-orang yang lebih baik, seperti itu. Wow, makasih Pak Putu. Ya. Tadi Bapak sempat bilang saat kita ngobrol-ngobrol di awal, Pak, tidak semua orang perlu menjadi kaya gitu. Tidak semua orang harus menjadi kaya dan tidak semua orang bisa menjadi kaya gitu. Saya sadar banyak orang yang bekerja keras gitu ya, bekerja keras setengah mati gitu, tapi nggak bisa sampai kaya, sampai naik level lah gitu. Dari 0 ke 1 tuh sulit sekali gitu. Gimana maksudnya Pak Putu tadi? Apa ada korelasinya kah? Atau beda hal ya Pak? Saya bekerja dari waktu SMA, dari kuliah kan, sampai nggak tamat kuliah itu. Apakah saya pernah membayangkan diri saya akan memiliki aset sebesar ini? Uang sebanyak ini? Tidak. Jadinya, ketika saya ngasih pelajaran kepada orang, langkah-langkah yang saya lakukan, dan saya pernah melakukan itu kepada orang,
Dan nasibnya berbeda. Jadinya tidak semua orang apapun dia lakukan tidak mesti menjadi kaya. Yang terpenting adalah dia menemukan makna hidupnya dan bahagia di semua level. Tahu arti cinta. Datang sekali ke Singaraja, siapa namanya, Winda ya? Iya, atau datang sekali ke tempat-tempat orang yang tunarungu atau tidak bisa melihat atau cacat dari baru lahir. Tanya salah satunya Winda itu, tidak bisa jalan, dia pelukis. Gak punya uang, biasa aja. Saya tanya, Win, kamu bahagia dengan hidupmu? Ya Pak. Dia kaya? Tidak. Dia punya uang ratusan miliar? Tidak. Tapi dia menikmati semua momen kehidupannya dengan cacatnya semua. Dia orang buta seumur hidupnya, kalau dia dikasih cahaya untuk melihat, apakah dia akan lebih bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Jadinya kaya itu mutlak, tidak. Mengenal diri jauh lebih penting. Gitu. Kadang jiwa butuh dikenal lewat kesedihan untuk mengenal sesuatu yang lebih agung. Kalau kita hanya dikasih kaya, mungkin kita akan terlena dan jatuhnya lebih sakit. Tapi kalau kita diawali dari luka, dari kesedihan, dari penderitaan, dari kemiskinan, bisa saja lebih dalam kita mengenal sumber yang lebih besar itu, sang Tuhan itu sendiri. Bisa saja, tapi bukan berarti kita menyerah. Tapi kita belajar menemukan makna di setiap kehidupan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, lakukan yang terbaik, tapi dengan cara berpikir, saya melakukan ini sepenuh hati, melakukan yang terbaik. Hasil adalah efek samping, bukan hasil yang utama, tapi niat kita dalam berkarya. Kalau kita nanti dikasih rezeki, terima, ucapkan terima kasih, ini bagian dari sebuah proses saya menerima, sehingga kamu utuh menerima semuanya. Saya pernah melihat dari hotel, waktu ini saya ada retreat ya di Bedugul. Seorang ibu tua punya gubuk, saya di lantai atas ngeliat di bawah. Gubuk kecil sekali. Nenek-nenek, mungkin usia 70-80 tahun. Karena saya nginap beberapa hari, saya ngeliat rumah itu kosong terus. Kemungkinan nenek itu sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Setiap pagi, dia ngatur rang canang, sesajen. Pagi sore saya ngeliat ngatur rang canang pagi. Dan saya lihat wajahnya sangat berbinar sekali. Orang kampung. Benar sekali. Itulah cinta. Dia tidak butuh dikenal. Dia melakukan itu setulus hati. Padahal dia tidak disorot. Tidak masuk media, ibu itu. Tidak butuh panggung. Dia utuh. Dan dia tidak kaya. Tapi dia mencinta. Mengenal keutuhan. Mengenal dirinya dan alam. Sangat indah sekali saya ngeliat. Wah, saya berpikir. Putu Eka kadang-kadang berbuat baik ingin dikenal. Ingin dikenang. Ingin disorot oleh orang. Ibu ini tulus sekali dengan langkahnya yang terseok, senyumnya manis, mandi pagi jam 6:30 itu ya. Naruh tanah tuh. Ya. Untuk apa dia melakukan itu? Kalau bukan karena cinta. Kalau bukan karena cinta. Cinta yang menggerakkan dia. Dan dia bahagia sekali. Tidak mesti menjadi kaya. Tidak mesti. Tapi kenalah cinta itu lebih dalam. Cinta yang tanpa syarat. Cinta tanpa penghakiman. Cinta sama
cinta yang siap layu walaupun belum dikenal, cinta yang mendampingi walau harus nanti terluka. Kamu akan utuh menjadi orang, bukan saya berarti saya orang yang seperti itu, tapi saya berusaha setiap hari melakukan hal seperti itu gitu loh, dalam karya, dalam pekerjaan, dalam bisnis saya, dalam semua hal gitu loh, dengan orang tua, dengan anak, dengan lagi saya ngobrol di sini, saya berusaha melakukan semua sepenuh hati gitu loh. Saya juga misalnya apa yang saya dapatkan di sini gitu loh, saya nggak mikir, saya hanya berbagi, saya memberikan cinta yang saya punya. Apa yang nanti saya dapat seperti itu, apakah efek sampingnya nanti akan buruk bagi saya nggak mikir. Jauh lebih penting daripada sebuah kekayaan. Tapi kalau kamu dapat bonus kekayaan, terima, syukuri, lakukan ini. Bukan tujuan utama. Uang itu hanya alat, dan alat itu bisa bentuknya bukan hanya uang, banyak alat yang lain kok. Kadang luka, kadang penderitaan kayak gitu. Thank you, Pak. Itu Sama-sama. Kekayaan bukan untuk semua orang, dan Bukan. itu bukan yang utama. Bukan. Kadang orang tidak butuh itu. Kadang butuh orang untuk mengenal dirinya dari luka, dari cinta, dari pengkhianatan, dari banyak sisi. Betul. Kalau orang nanti membantah saya, besok juga tetap butuh makan kan gitu, benar. Tapi bukan untuk kaya, cukup untuk makan, tidak ada masalah. Yang penting cukup untuk makan. Kalau bisa lebih silahkan. Yang penting jiwamu ikut bertumbuh. Jadinya kekayaan bukan semua orang, tapi untuk hidup wajib tiap orang. Untuk hidup itu ya, kamu butuh 5 juta mungkin cukup. Tapi kamu menyadari kehidupan ini. Kalau kamu mungkin 10 juta mungkin cukup. Ya. Kadang-kadang di kampung, orang-orang kampung saya, berapa hasilnya? Nggak ada hasil, nggak punya uang. Berapa gajinya? Nggak ada uang. Punya kebun tidak. Dia hanya punya sepetak tanah di kampungnya. Dia hanya bisa menanam ubi, ada beberapa gitu tanaman dia. Ya, dia hidup dari itu. Kadang-kadang ya nenek-nenek, ya antar tetangga gitu saling berbagi di kampung, kita lihat mereka hidup dari pertanian itu saja. Pertanyaan saya, orang-orang kampung itu yang punya tanah sepetak mungkin berapa ratus meter itu, apakah dengan penghasilan mereka sekecil itu lebih menderita dari kita? Belum tentu. Belum tentu. Dia lebih utuh nggak? Dia melihat binar mata anak-anaknya datang, dia mencangkul di sawahnya. Di situ aja kita bisa melihat bahwa tidak penting kekayaan itu, tapi menjadi utuh dan penuh cinta itu yang jauh lebih bermakna akan kehidupan ini. Tapi kok endingnya kita akan meninggal kan? Bukan berarti kita menjadi sekaya-kayanya. Makanya saya berada di titik, saya sudah bilang cukup kok. Di Farasnya cukup gitu. Tapi ternyata cukup saya ada dewa yang lain. Pak, banyak orang yang butuh pekerjaan. Berarti dia mengerti bahwa banyak orang butuh pekerjaan, bukan ambisi menjadi kaya. Paham nggak? Berarti Faras ini wajib tetap ada, walaupun saya berkatakan cukup. Gitu. Butuh pekerjaan, butuh orang karyawan, butuh orang sembuh dan sebagainya. Ternyata butuh. Itu bagian dari cinta, bukan ambisi menjadi kaya. Kalau kamu bisa melakukan itu, kalau waktunya sekarang itu adalah kamu menjadi kaya, kayalah kamu. Tapi kalau di kehidupan ini kamu tidak menjadi kaya, tapi kamu penuh makna dan hidupmu bahagia, kamu belajar hidup bukan dari kekayaan, dari hal yang lain, dari kesederhanaan, dari welas asih, dari menjadi seorang biksu, menjadi pertapa, menjadi seorang karyawan. Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau orang bisa menyadari sekarang ini, makanya kadang-kadang karena ya kita memotivasi orang untuk menjadi kaya, salah tidak? Tidak. Tapi harus ada ruang-ruang seperti ini. Di TikTok saya sendiri saya ngajarin orang menjadi kaya dan gini. Tapi harus ada ruang seperti ini. Ini kan ruang spiritual ya. Kalau tidak nyampe gimana? Tidak ada masalah, kamu tetap bahagia dalam hidupmu, kamu tetap happy. Ada banyak jalan menuju kebahagiaan dan mencinta dan mengenal diri kita utuh. Tidak banyak jiwa yang kecewa. Ternyata saya juga sudah ada di rumah, saya juga bahagia. Belum tentu jiwa yang lain
apa namanya ya jiwa yang kaya ya belum tentu saya bahagia ada di situ. Ya, kita kan nggak bisa baca. Kan banyak sekarang orang yang ya pejabat-pejabat, orang yang ingin menjadi pejabat ya. Ada yang masuk penjara, ada yang jiwa yang tentu merasa dikejar-kejar oleh keadaan. Ya karena kita bersyukur kan kadang-kadang seperti itu. Itu nikmati. Gitu. Ya mungkin orang-orang Bali itu tidak kaya. Kelebihan orang Bali itu dia utuh dan mencinta. Makanya kenapa Banjar tetap ada. Kenapa gotong royong tetap ada di Bali. Adat istiadat masih hidup. Coba di tempat lain ada nggak? Tidak ada. Karena kita masih punya cinta. Kita masih punya apa namanya pelayanan. Sistem gotong royong hidup. Terus kenapa tidak ada pemuka agama yang hidup, ngomongin berkhotbah tadi kan sempat tanya. Tidak. Cinta itu hadir di kesederhanaan. Cinta itu hadir di ruang-ruang yang sangat tidak terjangkau. Dia tidak butuh sorotan. Dia tidak butuh panggung. Dia tidak butuh panggung. Tidak butuh. Bukan seperti Romeo dan Juliet, bukan begitu. Cinta itu dia utuh dimanapun ada, tidak peduli dengan yang lain. Yang penting dia melakukan segala hal untuk memberikan cinta itu. Ya, seperti saya kan kadang ingin disorot, ingin ada panggung. Enggak, cinta orang Bali itu ada di kampung-kampung sana. Sekali-sekali main ke kampung, lihat nenek-nenek masih buat canang, masih buat begini itu. Indah sekali ke pura mereka masih. Terus cucunya datang mereka terima, cucunya nggak pernah pulang ke kampung mereka tetap happy. Cinta itu menunggu tanpa syarat. Terima kasih Pak Putu. Saya jadi teringat obrolan saya dengan Pak Wayan kemarin tentang reinkarnasi. Ya. Kita memang terlahir kembali sekarang untuk belajar gitu. Dan pelajaran kita mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Yep. Pelajaran kita mungkin tidak mengejar uang mungkin atau apapun itu. Pelajaran kita beda-beda gitu. Dan pernyataan Bapak tadi menguatkan dan melengkapi itu semua, Pak. Ya yang penting kita memaknai hidup ini. Gitu. 1000 kelahiran, 1000 pelajaran yang berbeda. Ya. Kamu lahir hari ini jadi orang kaya, besok kamu jadi orang miskin, besok kamu jadi orang cacat, besok jadi kamu wanita, besok kamu jadi pria. Itu semua pelajaran mencinta untuk mengenal cinta dari berbagai sudut. Supaya kita menjadi jiwa yang utuh setelah kita pulang. Pulang nanti. Bahwa kita adalah kesadaran itu sendiri. Jadinya nikmati semua proses. Sadarilah. Semua ini adalah bagian dari proses itu. Ini adalah panggung kehidupan. Bagian dari drama. Sebelum saya tidak berada. Tapi ini hanya di ruang meditasi ya. Hanya di ruang hening sebenarnya. Tapi saya berusaha hadirkan. Jiwa itu tahu dia butuhkan apa di kehidupan sekarang, dan jiwamulah yang memutuskan kamu lahir menjadi apa. Jiwamulah yang memutuskan kamu lahir di orang tuanya siapa, supaya kesadaran spiritualmu bertumbuh, kesadaran hidupmu bertumbuh. Jadinya ketika pikiran kita, ego kita ingin kaya, itu hanya pengaruh sistem yang di dunia ini sekarang. Seperti tarikan, pesona kemabukan namanya itu. Kalau saya sebut itu tarian kemabukan. Di satu sisi jiwa kita dididik untuk belajar dari kemiskinan, tapi sistem mengajarkan kita semua harus menjadi kaya, menjadi hebat gitu loh. Disitulah kadang-kadang kita akan mengalami kebingungan batin. Tapi ketika kamu ketemu momen yang pas, pembimbing yang tepat, kamu akan menikmati proses ini. Tidak lagi terganggu oleh segala macam sistem yang ada di luar. Dulu saya ada di titik kebingungan. Sistem ini kan sistem negara, sistem apapun itu kan sistem negara, orang kaya dia di puncak piramida dan sekarang. Sekarang saya agak berkeping-keping sih itu. Hal itu sudah berubah dalam pikiran saya. Ya, sistem piramida itu hanya status sosial. Hanya kekayaan, tapi kebahagiaan atau rasa utuh, bisa menikmati setiap momen kehidupan itu bukan karena uang,
Tapi karena dia mengenal cinta dan duduk di dalam cinta itu tanpa syarat itu, dia mendalami itu semua. Ketika dia menangis, dia nikmati. Kenapa saya menangis? Itu loh, ketika apa? Karena saya rindu sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan. Kerinduan apa ini? Itu yang dia terus. Mungkin malamnya nangis, paginya dia bekerja, dia melakukan sepenuh hati. Belum tentu itu dimiliki orang kaya. Belum tentu. Semua orang sama di titik itu. Terima kasih Pak Putu. Ya. Nggak apa-apa Pak. Lanjut aja. Saya juga nonton YouTube Bapak dengan Pak Wayan, dengan Pak Suryo juga. Demi tos. Banyak konten-konten yang membahas soal spiritual, membahas soal Bali dan Hindu ya Pak. Ya. Sebenarnya kenapa membuat The Mitos ini Pak? Apakah ada kegelisahan tersendiri kah? Atau betul, ada misi tersendiri Pak? Memang betul. Saya dengan Pak Dokter, Pak Surya awalnya sering ngobrol bersama. Kok banyak insight ya gitu. Insight itu maksudnya sesuatu yang di luar tapi sepertinya perlu dicatat ini gitu. Akhirnya muncullah The Mitos. The Mitos itu jangan sampai semua yang kita lakukan di Bali ini berdasarkan mitos gitu. Harus menemukan makna. Karena generasi berikutnya nanti YouTube ini akan diperlukan, channel The Mitosnya akan diperlukan pada waktunya. Mungkin di generasi sekarang itu belum, tapi akan diperlukan. Karena orang butuh merangkai makna. Kenapa saya harus mengaturkan Canang Sari? Nak muluk itu jangan sampai muncul. Supaya dia menemukan makna. Gitu. Seperti tadi saya bilang, kenapa ibu itu dia mencinta yang gitu-gitu itu loh. Kenapa ada begini? Kenapa kalau di Bali dibakar? Kenapa? Jangan sampai hanya sekedar ritual. Dia jalankan tapi tidak menemukan kenapa, why-nya. Nah itu saya lakukan di channel The Mitos itu. Mungkin sekarang ya dibutuhkan nggak tahu. Pokoknya intinya setiap orang rindu makna, dia akan datang ke sana. Tapi kalau belum ya mereka hanya sekedar menjalankan ritual, tidak tahu apa-apa, ya udah. Mereka hanya sekedar jalan dulu. Tapi setelah ketemu makna, dia akan datang. Punya Surya Put pernah tenggelam. Saya baru baca semalam sih, saya sempat baca semuanya.